Halo Sobat GTK dimanapun Anda berada, masih bersama kami podcast MKKS SMP Kabupaten Magetan. Kali ini kita pada episode kelima bertajuk Aksi Nyata Sang Maestro. Nah, kali ini bersama saya Fitri Agustina Nugraheni, ini nanti kita memperkenalkan beliau, sosok Sang Maestro yang luar biasa. Beliau merupakan Kepala SMP Negeri 1 Pelausan, juga merangkap sebagai PLT SMP Negeri 3 Magetan. Siapa beliau? Beliau adalah Bopo Dr. Andes Isnan MPD. Untuk itu, lebih jauh mengenal sang maestro kita pada siang hari ini, langsung saja kita ajak obrol dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat Bapak. Amin, alhamdulillah. Bagaimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Hari ini kami kedatangan tamu yang tidak diundang, tamu kehormatan bagi kami, yang mana menurut rancangan Pak akan wawancara pengalaman perjalanan hidup kami. Oleh karena itu kami anggap ini adalah tamu istimewa. Terima kasih. Dan kira-kira apa yang bisa kami bantu nanti akan kami sampaikan sejauh apa yang kami alami dan kami lakukan. Itu. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak dan pemirsa. Biasa kita familiar dengan Bapak Isnan ini dengan sebutan ayah. Nah begitu, leres ayah Isnan. Semata-mata dengan dan itu bukan ada maksud yang bukan. Kami memposisikan panggilan ayah baik kepada teman-teman guru dan karyawan maupun siswa-siswi. Harapan kami dengan sebutan ayah itu kami ada hubungan kedekatan yang luar biasa, baik kepada guru dan karyawan maupun kepada adik-adik. Ketika kita akrab, ada hal-hal apa saja, misalnya permasalahan atau apa saja, baik itu guru karyawan maupun adik-adik, itu akan dengan sangat terbuka, dengan sukacita akan menyampaikan, sehingga apapun yang terjadi atas kita, insya Allah tidak mungkin apa itu mulus-mulus saja, pasti ada. Karena ketika ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan atau menjadi ganjalan, itu segera bisa tersampaikan, sehingga dengan kedekatan itu sehingga cepat terurai semua permasalahannya ada di lapangan. Gitu. Mohon izin, saya juga menyebut penjenengan ayah Isnan begitu, yang lebih akrab nanti. Dan Bapak, tujuan kami tim podcast MKKS ini mengunjungi Ayahanda Isnan untuk mengenal lebih jauh profil Ayahanda Isnan, dan bisa nanti mohon diceritakan ayah. Mungkin profil ayah, mungkin dari kecil lahir, tempat lahir, kemudian besar di mana, kemudian sampai pada mengenyam pendidikan. Begitu. Terima kasih. Barangkali nanti dari lahir ya, dalam arti dari sejak kecil ya. Betul. Kebetulan adik-adik, mas-mas dan teman-teman kepala sekolah, kebetulan kami itu lahir di sebuah desa kecil, yaitu Desa Kedungguo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Letaknya tidak jauh di Magetan sebelah timur, perbatasan dengan Maospati. Jadi tepatnya di jalan pecah jadi dua itu, abang hijau itu, lampu merah traffic light itu, ke utara sedikit sampailah ke Desa Kedungguo. Atau traffic lamp yang sebelah timur ada Desa Bulu. Bulu itu ke utara sedikit sudah sampai perbatasan Desa Kedungguo. Saya terlahir pada tanggal 27 Juli 1965. Jadi kami lahir masih dalam posisi yang zaman masih sangat sulit, dalam arti makan pun sulit. Namun kebetulan saat itu orang tua kami kebetulan pedagang beras. Jadi yang namanya Bu Sukirah ibu saya itu pedagang beras. Karena saat itu alatnya itu belum kiloan, alatnya itu untuk nempur itu dengan batok itu.
Batok akhirnya kan meduk itu. Akhirnya ibu saya itu terkenal dengan nama Lek Keduk. Jadi Lek Keduk. Kalau sudah disebut Lek Keduk itu sudah kondang pedagang beras yang sangat masyhur dan sukses pada waktu. Sehingga boleh dikata ekonomi pada saat itu keluarga kami melimpah ruah. Nah, namun ternyata bumi itu kehidupan itu selalu berputar, silih berganti kehidupan. Pada satu masa, satu saat, ibu saya itu tertipu ketika setor beras yang mungkin 1 kintal, 2 kintal, 4 kintal, bertonton. Ketika kirim banyak, dibawa lari oleh majikan. Sehingga dengan berpikiran yang kalut, akhirnya sang ibu hanya bertahan 1 hari 1 malam, akhirnya menghadap sang kolek kepada Allah SWT. Nah, setelah itu kami hidup dalam kondisi yang sangat kekurangan. Sehingga ketika kekurangan seperti itu, ada banyak mereka-mereka yang katakanlah mencibir lah. Sehingga saat itu kami adalah anak yatim. Kalau kehilangan ibu itu yatim ya? Yatim atau piatu? Piatu. Piatu. Nah, kebetulan saat itu kami sudah kelas 5, terus kemudian setahun kemudian kami sekolah di SMP Sukomoro. Nah, kebetulan ketika di SMP Sukomoro itu kami punya 3 teman, saya sebut adalah SKI gitu. Jelalah ketika ini anak yang S ini tidak punya bapak, berarti yatim ya? Ya, yatim. Terus yang K ini juga tidak punya bapak, berarti yatim juga. Sementara saya tidak punya ibu, jadi piatu. 3 anak ini selalu belajar bersama di tempatnya S ini. Nah, di tempatnya S ini. Jadi kalau malam pakai oncor itu belajar di tempatnya S ini. Nah, setiap malam ketika di SMP itu. Nah, tidurnya juga di tempatnya S. Kalau pagi kebetulan eyangnya S ini bakul sego pecel dan apa itu namanya yang ada duduknya manis tuh, jenang. Jadi setiap pagi itu sudah disiapkan itu, sehingga kami begitu bangun pagi sudah disiapkan sarapan dan namanya Mbah Ipot. Mbah Ipot. Mbah Ipot. Nah, akhirnya kami bertiga ini alhamdulillah dengan kondisi yang sederhana, apa adanya, belajar walaupun waktu itu listrik juga belum ada, masih lampu ublik itu, kami belajar. Akhirnya ketiga-tiganya alhamdulillah Sugino ini, S ini Sugino, terus S ini Koribun, ini Isnan. Ini tamat SMP semuanya. Sugino dengan saya ini satu kelas di SMP Sukomoro, yang K ini Koribun di SMP Persatuan. Nah, lulus tahun 80. Ketika akan meneruskan ke SLTA, ketiga anak yatim itu bingung semua karena tidak punya biaya. SMA, SLTA kan ada di kota. Kebetulan tahun 80 itu ada program pemerintah yang namanya GN Kota. Akhirnya ketiga anak yatim piatu ini tertolong oleh program itu. Yang Sugino ini diambil anak angkat Pak Sumantri. Pak Sumantri itu pegawai Pemda. Disekolahkan di Semea, pojok alun-alun. Terus Singka Koribun ini masuk yang di Jalan Salak itu Panti Asuhan Muhammadiyah. Oleh Panti Muhammadiyah disekolahkan di STM YKP. Nah, kemudian sing Isnan ini diambil anak angkat Pak Puhnya, namanya Pak Mahfud Hendro Martono, itu pedagang kain di Pasar Baru, rumahnya pun aku. Akhirnya 3 anak ini bisa melanjutkan sekolah. Alhamdulillah. Ketika kita berusaha dengan sekuat tenaga tidak putus asa, Allah memberikan jalan. Akhirnya ketiga-tiganya bisa sekolah. Akhirnya Sugino di Semea, Koribun di STM, Isnan di SPG. 3 tahun lulus.
Begitu lulus, Sugino ini oleh Pak Mantri di PTT-kan di PU. Kemudian Koribun ini ke Surabaya, kerja di pabrik, hanya 1 tahun, kemudian ikut tes TNI Angkatan Laut, masuk. Yang Sugino dititipkan di PU tadi, dalam perjalanannya menjadi pegawai PU. Nah, kemudian Isnan yang habis SMP ini sama Pak di SPG, akhirnya oleh Pak Punya dikuliahkan, akhirnya jadi guru. Jadi alhamdulillah anak yatimnya akhirnya tiga-tiganya, yang satu jadi pegawai PU, yang satu TNI Angkatan Laut, yang Isnan jadi guru. Alhamdulillah ini guru SMP. Jadi tiga-tiganya bisa berhasil, bisa mencari pekerjaan, bisa mandiri berkat ketekunan penderitaan tadi. Yang notabene penderitaan tidak dianggap penderita, tapi malah justru menjadi pemacu untuk bisa menggapai harapan dan cita-cita. Lah, khusus yang I ini, karena I ini yang penjenengan ajak bincang-bincang. Iya, betul. Iya. Karena pernah merasa begitu menderitanya di desa, begitu diangkat menjadi guru, rasa terima kasih dan syukurnya kepada Allah luar biasa. Sehingga kami ketika menjalankan tugas sebagai guru itu luar biasa. Kami bekerja hadir ya tepat waktu, pagi-pagi, kemudian segera berprogres sesuai dengan tugas dan tupoksi kami. Jadi tahun pertama ngajar kelas 7, tahun kedua kelas 7 juga, wali kelas 7, kemudian tahun ketiga 4 wali kelas 2, Iya. tahun 5-6 sudah kelas 3, di pengabdian yang ke-7 sudah waka kesiswaan. 2 tahun, di tahun pengabdian ke-9 sudah wakasek. Nah, akhirnya Allah berkehendak dari wakasek ini tahun-tahun kemudian, akhirnya di pengabdian yang ke-16 tahun, alhamdulillah Allah memberikan kehendaknya, akhirnya kami dipromosikan menjadi kepala sekolah hingga sekarang ini. Alhamdulillah, dari perjalanan yang begitu Penuh perjuangan, walaupun tadi saya uraikan secara singkat, alhamdulillah bisa jadi kepala sekolah. Namun itu tidak lepas dari juga pengalaman-pengalaman di perjalanan. Ya, yang menginspirasi saya pengen menjadi orang nomor 1 baik di sekolah itu. Ketika saya ikut Pak Puh itu, ketika itu tahun sekitar 80-an, 81, 82, Pak Puh saya itu membeli video VHS itu. Nah, Polytron Pak. Nah, ketika itu beli video itu mendapat kaset gratis itu 100 kaset. Lah, 100 kaset itu Pak Puh saya itu senangannya silat. Wong Fai Hong, Patriot Wong Fai Hong. Saya ikuti semua. Ternyata Wong Fai Hong itu yang dari anak desa, dilecehkan, dibully sama teman-temannya yang ternyata akhirnya Wong Fai Hong itu bisa jadi seorang gubernur. Nah, itu yang dari kaset. Kemudian saya juga selalu menonton TV. Ketika itu hanya ada TV RI. Menayangkan saat itu ada sinetron yang namanya Sengsara Membawa Nikmat. Di situ tokoh utama adalah Midun. Midun itu seorang anak desa. Menderita luar biasa. Nah, dalam perjalanannya Midun juga dibully sama si Kaca dan teman-teman. Ternyata dengan penderitaan itu dilalui dengan serta-merta, nah dengan sukacita, akhirnya sang Midun juga bisa jadi gubernur. Nah, terus ada lagi, Pak Puh saya itu selalu membaca buku silat yang namanya Api di Bukit Menoreh. Api di Bukit Menoreh itu tokoh yang di situ ada Kiai Gringsing sebagai gurunya. Muridnya itu ada 2, yaitu Agung Sedayu dan Swandaru. Nah, anak didiknya ini yang hebat ini, yang namanya
Agung Sedayu itu. Dari anak desa yang semula penakut, akhirnya dididik menjadi pendekar yang luar biasa. Akhirnya Agung Sedayu ini pun jadi seorang bekal, jadi seorang lurah, pemimpin wilayah. Akhirnya di situ saya terinspirasi. Ya Allah, saya ini sudah jadi guru, insya Allah. Duh Gusti, kalau boleh saya jangan hanya sekedar jadi guru. Izinkanlah kami menjadi seorang kepala sekolah. Dan terkabul. Jadi itu yang menginspirasi. Betul. Di antaranya saya ternyata menonton TV, bacaan, itu kita bisa memetik hikmah dari tokoh-tokoh yang ada di cerita novel itu, menjadi idola kita. Setelah kita mengagumi, bisa memberikan daya tarik dan motivasi pada kita, dan insya Allah kalau menjadi manusia itu kemudian kita berusaha sebaik mungkin, insya Allah kita ketularan atau bisa seperti beliau-beliau yang bisa meniru. Iya, bisa meniru. Karena apa? Ada pepatah yang mengatakan Allah bisa karena biasa. Jadi hidup ini tidak ubahnya dengan ulangan singkat tokoh-tokoh yang lalu. Betul. Artinya kalau kita jejak itu kita tiru dan kita tekun, insya Allah kita pun akan bisa seperti beliau. Mohon izin Bopo, selanjutnya tadi masih ada penasaran ini. Saya pengen mengenal lebih jauh itu tentang keluarga inti Bopo. Kemudian saat ini bertempat tinggal di mana, putra putri ada berapa, dan mungkin ya itu monggo Bopo. Kami ketika ikut paman itu di usia ke-26, saya berprinsip gini, seenak-enak orang ngenger, itu pasti enak ketika manakala orang bisa hidup sendiri mandiri. Akhirnya di usia 26 kami memutuskan menikah. 26 saya. 26, ya kekasih saya itu umur 25. Karena menurut perencanaan kami, ya Allah kalau di usia 25 sampai 30 mungkin kalau Allah berkehendak saya mempunyai putra putri sehingga masih tidak dalam usia yang rawan ya. Akhirnya di usia ke-26 saya menikah. Kebetulan kekasih saya itu namanya Endang Sundari, itu adik tingkat kuliah saya, adik satu perguruan pada di IPGRI. Nah sekarang alhamdulillah kami dikaruniai 3 putra putri, yang baru putri, yang berdua putri. Nah ketika 2 ini Bu, anak kita kelihatannya 2 ini Bu sudah besar-besar, barangkali hanya 2 ini. Akhirnya tidak KB waktu itu. Akhirnya yang nomor 1 sudah lulus SMA, yang kedua ini SMP. Bonus ada bonus lagi cowok. Alhamdulillah. Akhirnya cowok ini sekarang SMA naik ke kelas 2. Jadi putra putri kami ada 3. Yang nomor 1 namanya Rizkia Isnawati, yang kedua Septina Isnaning, kelahiran September. Yang terakhir adalah Yudis Isnandika. Saya namakan Yudis Isnandika terinspirasi Raja Yudhistira yang adil dan bijaksana itu. Harapan kami yang namanya Asmo Kinaryo Jopo, kata orang. Harapan kami mudah-mudahan ke depan, karena ini anak laki-laki, harapan menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang raja yang arif dan bijaksana di kemudian hari. Sebagai doa, jadi nama Asmo Kinaryo Jopo tadi. Bapak mohon izin, selama saya mengenal penjenengan itu saya sering mendengar itu kalau ayahanda ini suka dengan pewayangan. Nah, bisa diceritakan awal mula kok bisa sangat tertarik dalam hal pewayangan? Pewayangan itu, wayang itu, pada dasarnya wayang itu adalah merupakan gambaran kehidupan manusia. Jadi ada
tokoh jahat, ada tokoh hitam, ada tokoh putih, yaitu Kurawa dan Pandowo. Jadi ini dalam hidup itu selalu ada hitam dan putih. Jadi itu selalu ada pada diri kita. Dan kita bagaimana mensikapi itu, putih itu tidak akan kelihatan putih manakala tidak ada hitam. Begitu sebaliknya, hitam kejelekan itu tidak akan nampak manakala tidak ada kebaikan. Nah, tokoh-tokoh wayang saya cenderung senang kepada tokoh-tokoh yang putih. Nah, maksudnya tokoh-tokoh yang putih ini berjuang melalui jalan-jalan kebenaran. Jadi ini yang selalu membuat kita untuk mengikuti jejak para tokoh-tokoh ini. Yang Pandowo ini. Ini bisa kami ceritakan sedikit. Misalnya saya mengagumi Pandowo ya, diantaranya adalah misalnya Bratasena. Bratasena itu penenggak Pandowo. Jadi ketika Bratasena itu masih di Hastinapura, karena Hastinapura itu notabene adalah negara yang semula itu dipimpin oleh ayahandanya, yaitu Pandu Dewanata. Karena Pandu Dewanata itu meninggal dunia ketika perang Bubuh, akhirnya negara itu dipimpin, dikasihkan ke kakaknya, yaitu siapa ya? Pandu. Ya, artinya kakaknya itu akhirnya diturunkan kepada putranya, yaitu Duryudana. Nah, di sini akhirnya terjadilah perkelahian dalam arti perseteruan, yang mana anak-anak Hastina itu tidak senang pada anak-anak Pandawa. Bahkan kalau bisa ya disingkirkan, kalau perlu dibunuh. Nah, ketika terjadi seperti itu, kedua tokoh ini remaja-remaja Hastina dan kebetulan ketika mencari ilmu itu satu guru yang namanya Guru Durna. Nah, sang Pandawa ini sangat tekun dalam menimba ilmu itu, sehingga dengan ketekunannya itu menjadi satria-satria yang pilih tanding. Namun dalam perjalanannya, sang Bima atau Bratasena ini ingin menekuni ilmu yang namanya ilmu kasampurna, kesempurnaan hidup. Nah, ketika mencari ilmu kesempurnaan hidup itu, diantaranya sang Durna ini memberikan wejangan juga tentang keberadaan kerajaan. Dalam arti begini, wahai anakku yang ganteng dan gagah perkasa, lihatlah itu nak, kae manuk, sak manuk kuwi, manuk kuwi arep mulya menak, kowe gawe susuan sing. Lah sliramu satria pilih tanding kok trimo ngenger ning Astina. Segera ini Bratasena. Akhirnya apa? Bangkit, akhirnya alhamdulillah neneknya memberi alas mertani, kemudian dipapat dalam melakukan papat Wonomarto, akhirnya dipapat, akhirnya bisalah akhirnya menjadi kerajaan Hamartapura itu, atau Indrakila itu, atau ya Amartapura lah ya. Nah, itu menginspirasi saya. Nah, itu inspirasinya. Menginspirasi saya. Ketika saya nikah, yang namanya istri saya, Endang Sundari, itu adalah satu-satunya anak putri dari Ibu Sarmi. Jadi putra putri yang nah, menurut Bunda Sarmi, kowe oleh anakku nak, ning kowe besok kudu ngemanggo ning keprabon.
ketika itu tak iyani saja. Nah, sejak saya nonton wayang Jenggerat yang Brotoseno Papat Wonomarto itu, sepeda saya Vespa waktu itu, Vespa, diam-diam saya jual. Lihat, jadi semula beli baru itu 4,5, Krismon 98, saya jual laku 5,5. Akhirnya diam-diam yang 3,5 saya gunakan untuk uang muka BTN Perumahan. Yang 2,5 saya belikan Vespa second, bisa untuk sekolah. Akhirnya dalam perjalanannya yang 3 juta ini akhirnya dalam perjalanannya TPS artinya jadi istana yang di KPR di Solosari itu. Walaupun semua juga dimarahi sama Eyang Putri tadi karena janjinya seri akan di. Betul. Tapi lama kali juga diunggah nih di dunia wong jo pengen di negoro. Nah, saya ketika itu memberikan ya enggak apa-apa ibu nanti untuk anak-anak enggak apa-apa. Tapi seiring perjalanan waktu kami bangun, justru akhirnya Bunda Sarmi tadi ikut kami di KPR di Solosari. Jadi wayang itu tontonan juga tuntunan. Bisa memberikan inspirasi pada kita. Terutama wayang tadi yang satu diantaranya Brotoseno tadi, saya harus Papat Wono, harus punya negeri sendiri, harus proklamasi. Nah itu Papat Wonomarto. Dan termotivasi. Iya, termotivasi. Itu satu diantaranya. Masih banyak lagi apa itu tuntunan-tuntunan yang lain. Ada misalnya Wahyu Makutoromo. Jadi Yudhistira itu ketika menjadi pemimpin harus bisa menerapkan Wahyu Makutoromo, wahyu kepemimpinan. Ya, itu wahyu kepemimpinan. Itu ada di lakon Wahyu Makutoromo. Luar biasa. Ceritanya banyak sekali. Iya. Jadi kita ketika menjadi seorang raja, memimpin institusi, memimpin dinas, itu harus menguasai atau harus menerima atau menekuni Wahyu Makutoromo. Di antaranya ya, kita harus bisa bersikap seperti matahari. Matahari itu adalah sumber kehidupan. Jadi kita dalam melaksanakan tugas kita itu harus bisa menjadi sumber kehidupan. Dalam arti kita bisa melaksanakan tugas, di samping melaksanakan tugas, di sana harus ada hidup dan kehidupan yang bisa mensejahterakan baik itu keluarga maupun masyarakat juga teman-teman di lembaga itu disejahterakan. Itu seperti matahari. Kemudian kita harus juga seperti bulan. Bulan itu walaupun bercahaya tetapi redup. Ayam. Kita harus sejuk seperti bulan itu. Kita dalam memimpin sekolah harus selalu memberikan kesejukan kepada teman-teman. Jadi walaupun terlepas dari sukacita permasalahan ya, ketika menyelesaikan permasalahan, bergaul harus memberikan kesejukan kepada teman-teman. Itu bulan. Kita juga harus seperti api. Api itu sangat bahaya. Tetapi kalau kita bisa memanfaatkan api, akan berdaya guna dan berhasil guna. Teman-teman kita ada yang berangasan, ada yang luar biasa. Ketika kita bisa memberikan narasi, memberikan teknik-teknik, kita manfaatkan, akan luar biasa. Begitu juga ketika membimbing anak yang beling misalnya. Ketika kita menemukan teknik untuk mengarahkan, akan menjadi luar biasa. Contohnya Mike Tyson, anak berandalan itu. Tapi ketika kekuatan yang ada pada anak itu kita arahkan menjadi satu keterampilan, akan menjadi orang yang sangat sukses. Nah, seperti api. Begitu juga kita juga harus seperti angin. Angin itu adalah di mana-mana. Memberikan sepoi-sepoi, memberikan nafas pada kita. Kita
Jadi kita itu harus universal kepada siapa saja. Siapa saja. Universal kepada siapa saja. Bisa dihirup oleh siapa saja. Kita harus juga seperti air. Air itu dingin, tenang. Jadi ketika misalnya kalau di rumah kebetulan misalnya istri itu marah-marah, kita tidak boleh emosi. Kita harus seperti air, mendinginkan suasana. Begitu juga di sekolah. Ya, kita harus menjadi penetral. Kita juga harus seperti apa itu menyambar diar itu. Kilat. Bukan. Oh iya, ya kilat juga boleh apa? Petir atau apa namanya ya. Ya. Jadi ketika dalam situasi tertentu kita mesti harus membentak juga ada apa-apa, diar gitu. Karena apa? Itu menunjukkan wibawa. Shock terapi. Iya, shock terapi. Karena yang terakhir kita juga harus masih ada dua. Kita harus seperti bumi. Bumi itu adalah bisa ditanami apa saja, bisa tumbuh dan berkembang. Nah, kita harus bisa istilahnya kita harus bisa apa itu menerima semua dimensi kehidupan. Jadi ilmu apa saja harus kita serap, kemudian perkembangan harus kita ikuti. Jadi harus selalu berkembang dan berkembang, bisa menyuburkan seluruh dimensi kehidupan. Terus yang terakhir kita harus seperti samudra. Yang namanya samudra itu air bening ya diterima, sampah ya diterima. Terus apa-apa diterima. Samudra. Kita harus berjiwa besar ketika berhadapan baik dengan anak-anak didik kita maupun guru-guru kita. Kadang kita ini menjadi berlabuhnya semua permasalahan. Guru-guru kadang-kadang ketika ketemu anak-anak yang nakal, bermasalah, kadang-kadang Bapak, anak ini keluarkan saja ya, dekat saja, mengganggu perjalanan apa? Pembelajaran kan gitu. Ya. Nah, kita sebagai kepala sekolah dituakan tidak boleh seperti itu. Kita harus berjiwa besar. Kita harus sebagai bengkel hati. Ketika menemukan anak-anak yang bermasalah dari rumah, kita di sekolah jangan dulu malu bentak, jangan. Kita justru harus bisa mencarikan win-win solusi anak-anak kita yang bermasalah. Ketika kita bisa mengurai permasalahannya, kemudian kita bisa memberikan kemungkinan jalan pemecahan. Disitulah kemuliaan seorang guru itu baru terwujud dan nampak. Jadi kita menjadi tugas kita memberikan penyadaran pada Bapak Ibu guru kita. Justru ketika ketemu anak-anak yang bermasalah, kita bisa menguraikan. Disitulah kemuliaan seorang guru itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Ini masih terjadi di sekolah. Nah, ketika ketemu guru-guru yang seperti itu, kita harus pandai-pandai memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu guru. Apalagi sekarang dengan kurikulum merdeka ya, kurikulum KTSP, sekarang itu sekolah tidak naik, tidak lulus itu sudah bukan zamannya lagi. Sekarang itu sudah sekolah ibarat seperti mahasiswa SKS itu. Kalau toh misalnya belum bisa naik, tetap harus dalam arti bagaimana caranya nanti kalau naik kan bersyarat melaksanakan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Betul. Karena kita ini harus menyesuaikan hidup pada zamannya. Betul. Mungkin ketika kita di SMP, SLTA, di generasi kita, sekolah tidak lulus itu biasa. Mengulang itu biasa. Tetapi kalau sekarang, kok sekolah tidak naik itu geger seluruh dunia. Apalagi tidak lulus. Oleh karena itu tugas berat pada kita, baik seorang guru maupun kepala sekolah, harus berupaya bagaimana caranya anak ini tetap berlangsung
pendidikannya, entah bagaimana caranya, karena zamannya harus seperti Betul. jadi kita harus berkembang dan berprogres seiring dengan perkembangan Betul. Baik. faktor penyesuaian. Luar biasa pelajaran hidup yang Ya, disampaikan Ya. Ayahanda, luar biasa. Itu juga memotivasi Ya. saya, menginspirasi saya, dan ini bisa diceritakan lagi Ayah tentang mungkin pencapaian atau prestasi yang menurut Ayahanda sendiri yang Ya. itu paling Ayahanda capai. Terasa ya, Iya, capai. capai itu. Gini, ketika kita semua itu dipromosikan menjadi kepala sekolah, kebanyakan di awal-awal tugas kita tidak akan mungkin ditaruh di sekolah yang favorit. Kita pasti ditaruh di sekolah yang notabene masih perjuangan lah. Perjuangan gitu aja. aja. Itu ibarat kalau dalam jagat pewayangan, ibarat seorang satria itu harus dimasukkan ke kawah Condro Dimpo. Begitu nih. Harus di tempat yang sulit. Nah, ketika di sekolah yang sulit, ya contoh soal saya ketika dipromosikan 2009 itu di SMP 2 Sitorjo. Ketika itu kepala sekolah muda semua. Jadi ketika itu saya diangkat 6 kepala sekolah. Saya diantaranya Pak Arif Basuki, Pak Bairi, Pak Agus Soeharto, muda-muda. Terus yang di depannya kan juga muda-muda. Seperti Pak Setio Budi, Pak Joko Santoso, Pak Nurkiat, masih muda sudah di SMP 1, SMP 4, Sekolah-sekolah besar. sekolah besar, masih muda. Sehingga ibarat gerbong itu tidak bisa didorong ke depan, karena yang di depan juga sudah masih muda. Akhirnya mau tidak mau harus berhenti semua dalam arti di tempat yang dipromosikan itu. Sehingga di Sidoarjo 1 itu 2 ya. Sidoarjo 2 saya itu 6 tahun setengah. Pak Agus Sunadi di Pelausan 2 itu 10 tahun kalau tidak 11 tahun. Lah, justru ketika di Kawah Condro Dimpo yang sulit ini, kita malah pecah pikiran. Begitu. Jadi sekolah kecil, bagaimana agar uangnya cukup, bagaimana operasional biar cukup, ini bagaimana? Ini akan muncul inspirasi. Jadi ketika saya di Sidoarjo 6 tahun, itu tiap tahun bangun sekolah, rehab, Luar biasa. terus proyek-proyek luar biasa. Karena apa? Muncul gagasan. Jadi kalau seperti ini untuk operasional kalau mengandalkan bos saja akan tidak cukup. Sehingga kami harus mencari proyek-proyek membantu lancarnya proses belajar mengajar. Nah, jadi kalau proyek ketika itu masih ada proyek daerah, ada proyek yang dari APBN. Jadi kalau tidak kebagian yang di daerah, kami buat proposal yang ke pusat. Akhirnya muncullah proyek-proyek ya. Nah, kemudian karena di sekolah-sekolah yang perjuangan ya, kalau mengejar sainsnya tentu saja mesti kalah dengan mas-masnya yang di kota. Kami mencari proyek yang mengarah pada life skill. Membuat proposal ke Dharma Wanita Kepresidenan. Akhirnya dapat sumbangan atau bantuan 30 juta selama 3 tahun berturut-turut. Jadi kami belikan mesin jahit, ada mesin jahit, ada mesin obras, ada meja potong, ada neci, komplit pokoknya. Sehingga anak-anak dan bapak ibu guru bisa berlatih jahit-menjahit itu, bisa memupuk life skill anak-anak, sehingga tiba gilirannya bisa mandiri lewat jahit-menjahit. Luar biasa. Ya. Terus di tahun ketiga harusnya dapat 3 tahun ya. Kemudian di tahun 3 ini jelalah itu saya dipindahkan ke Sidoarjo 1. Akhirnya di proyek yang ketiga ini saya geret ke Sidoarjo 1. Yang mesin jahit itu. Akhirnya saya dimarahi oleh guru-guru Sidoarjo 2. Ayah Isnarki kok dibawa ke Sidoarjo 1. Ya gentena atau sini sudah 2 loh.
sudah 30 juta, 30 sudah banyak, yang saudara juga belum punya. Jadi di Sidoarjo itu Sidoarjo 1 juga seperti itu, mencari proyek ke atas, terus kemudian mencari PIP juga, proyek-proyek seperti ini keterampilan. Ada juga yang untuk bangunan itu kami berpikir mencari proyek yang CSR. Jadi Sidoarjo 1 itu bangunannya hampir guling ke timur karena sawah tuh itu ya. Kami carikan bantuan ke Bank Indonesia, BI. Akhirnya dapat CSR 40 juta untuk bisa nalut seret 40 meter. Tahun kedua 30 lagi seret 30 meter. Tahun ketiga jelaslah kami dipindah ke Karas. Akhirnya di tahun itu Karaslah yang beruntung. Akhirnya Karas bisa membangun jembatan, ngecor jembatan pintu masuk sekolah itu. Kemudian tahun kedua bisa untuk Gapuro Karas itu. Jadi ketika kita di sekolah-sekolah yang notabene perjuangan, justru kita itu kreatif untuk mencari sumber-sumber kehidupan untuk berlangsungnya kegiatan pendidikan tadi. Oleh karena itu, pada rekan-rekan yang mungkin masih di sekolah-sekolah perjuangan, jangan segan-segan untuk berkolaborasi, mencari kemitraan dengan berbagai lembaga-lembaga yang punya CSR, mungkin bantuan. Adiwiyata juga begitu. Adiwiyata tidak menggunakan pos tanaman-tanaman itu. Kami bekerjasama dengan pertanian. Jadi bunga, pohon itu kita bekerjasama dengan dinas pertanian. Dibantu seperti katakanlah pucuk merah, terus pecut, cemara pecut itu, kemudian duren, itu sampai lebih-lebih bantuan dari dinas pertanian. Jadi ketika kita di sekolah-sekolah yang berjuangan itu malah luar biasa. Apa itu? Ide dan gagasannya. Dan teman-teman gurunya rata-rata diajak berprogres sengkut malah karena perjuangan. Jadi di Sidoarjo 1 itu kami bisa membawa kerja Adipura. Setelah bersih dilihat Pak Joko, besok dipindah ke Karas. Karas juga gitu jembrung. Akhirnya akhirnya menjadi Adiwiyata lagi. Adiwiyata sudah bersih. Saat itu dilihat Papa Woto. Kebetulan pas itu saya pas cari genting ya sama teman-teman. Nah setelah pulang, saya tanyakan pada Mbak, tadi Bapak duduk manis di TU apa lihat? Keliling Bapak, lihat sana. Mana? Jadi Kemis dilihat, Jumatnya saya dipindah ke Sukomoro 1. Nah, Sukomoro 1 kebetulan waktu itu Bunda Retno kan gerah ya. Akhirnya sekolah itu ya jalan dalam arti tidur ya. Akhirnya di situ bersih lagi. Semuanya. Nah, teman-teman Bapak Ibu guru kita ajak berprogres. Akhirnya ikut progres Adiwiyata. Semula tidak mau. Sekolah kecil kok ikut Adiwiyata, enggak apa-apa. Ikut. Akhirnya apa? Bisa terprogres, bisa luar biasa. Akhirnya Sukomoro bisa juga Adiwiyata Kabupaten, kemudian Adiwiyata Provinsi, bahkan sekarang Adiwiyata Nasional. Jadi teman-teman, bukannya apa, kita harus kerja sebaik-baiknya dari progres-progres kita, capaian-capaian kita. Itu intelijen Dipora itu selalu memantau. Jadi jangan dikira misalnya kita pindah ke grade sekolah yang besar itu kok kedekatan dengan Pak Kadipul. Bukan. Ya karena apa? Progres kita yang nampak dari sekolah yang kita tempati. Ketika perubahan nampak luar biasa, dengan sini akan dipromosikan ke sekolah-sekolah yang lebih besar.
tadi ayah sudah diceritakan Ya. dalam proses kehidupan, dalam karir, kemudian juga tadi pandangan-pandangan, inspirasi, Ya. mulai dari pewayangan, kemudian dari kisah-kisah Ya. tadi. Mungkin ada inspirasi yang paling menginspirasi dalam hidup ayahanda itu yang bisa diceritakan kepada kami sehingga kami juga terinspirasi dari pengalaman ayahanda sendiri. Terakhir Paling terakhir perlu teman-teman sadari dan perlu dipegang bahwa satu, hidup adalah pilihan. Di jagat raya ini katalah banyak dimensi kehidupan. Kita akan memilih pekerjaan. Pekerjaan apa? Kita harus memilih. Hidup adalah pilihan. Nah, guru sudah jadi pilihan hidup kita. Betul. Ketika kita sudah memilih, jangan mangkep-mangkep. Ketika kita sudah menjatuhkan pilihan, kita harus fokus ke pilihan yang kita. Kerja sebaik-baiknya. Karena baik, Allah akan mencukupkan di mana kita kerja. Itu pilihan. Kemudian yang kedua, hidup ini kadang-kadang terjadi 1000 kemungkinan. Betul. Bahkan 1.000.000 kemungkinan. Sesuatu yang kadang-kadang di luar angan-angan. Sesuatu yang menurut kita tidak mungkin bisa terjadi atas kita. Mungkin ya misalnya Mas Erwin, Bunda Fitri sama sekali tidak bermimpi kalau hari ini menjadi seorang kepala sekolah. Apa itu? Bahwa hidup bisa terjadi 1000 kemungkinan. Orang bilang bahwa kalau dalam filosofi Jawa, hidup itu ada kaelo aning jagat. Rahasia Allah. Nah, kaelo aning jagat inilah sing atau yang kita idam-idamkan. Jadi kita berharap pada diri kita itu terjadi kaelo aning jagat, sesuatu yang menurut apa? Kita tidak mungkin. Allah memungkinkan terjadi atas kita dengan harapan yang terjadi atas kita hal-hal yang baik. Terus yang terakhir, hidup itu manakala 3 aspek tadi terjadi atas kita. Jadi satu, hidup adalah pilihan. 2, hidup kadang-kadang bisa terjadi 1000 kemungkinan. Yang ketiga, kadang-kadang ada kaelo aning jagat. Kaelo aning jagat. Apa itu? Rahasia ilahi. Betul. Ibarat mukjizat lah ya. Kaeloan itu mukjizat. Nah, kalau hal itu terjadi atas kita, taruhlah sekarang anggap aja kita menjadi kepala sekolah, itu mukjizat. Kalau itu terjadi atas kita, kita harus pandai bersyukur. Harus dengan sebesar-besarnya syukur kepada Allah. Nah, caranya bagaimana? Ketika kita sudah diberi kaelo aning jagat, terkodrat menjadi sekarang kepala sekolah, caranya adalah melaksanakan tugas kita sebagai kepala sekolah dengan sebaik-baiknya. Jadi ketika kita menjalankan tugas ini, harus kita niati ibadah. Harus kita laksanakan dengan ikhlas, semata-mata kita mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ketika kita ikhlas mencari ridho Allah dengan sesuai dengan aturan yang ada, insya Allah nanti sebagaimana yang kami sampaikan di depan, kesejahteraan, kebahagiaan, kemuliaan, kedudukan, insya Allah akan mengikuti kita. Baik. Dan ini menjadi pegangan kita. Baik. Dan kalau sudah seperti itu, kalau sudah itu mancing di tempat kita,
terjadi atas kita. Harus kita syukuri. Setelah itu kita harus istiqomah, menata hati, kemudian dengan istiqomah tadi, insya Allah kita bisa mengatasi dari berbagai problema kehidupan. Dan tiba gilirannya kita menjadi pemenang-pemenang dalam seluruh dimensi. Amin. Amin. Terima kasih luar biasa kepada ayahanda kita tercinta, ayahanda Isnan, atas semua kisah hidup, semangat, inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Dan mohon izin ayahanda, saya juga turut mendoakan karena bulan ini termasuk detik-detik akhir purna ayah. Saya hanya bisa mendoakan ayahanda beserta keluarga selalu sehat, selalu bahagia, menikmati masa purna dengan bahagia bersama keluarga. Dan mohon izin kami tetap berharap terjalin silaturahmi kita ke depan, dan kami para muda masih tetap membutuhkan arahan, nasihat dari ayahanda tercinta. Dan baik, mohon izin ayahanda, sebelum kita tutup podcast kita pada siang hari ini, mohon izin ada closing statement, kata-kata penutup kepada kami dan para pemirsa, mungkin bisa disampaikan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat-sobat muda, Bapak Ibu Kepala Sekolah Muda, saya sering mengatakan adik-adik pramuka jangan tersinggung. Dalam arti Bapak Ibu ini masih generasi sangat muda, ke depan masih perlu perjalanan panjang. Oleh karena itu saya pesan yang terjadi atas penjenengan ini, saya katakan di depan adalah kailoan jagat. Penjenengan ini termasuk menerima mukjizat. Nah, ketika itu terjadi atas kita, mari Bapak Ibu kita laksanakan tugas kita sebaik-baiknya sehingga tiba gilirannya sebagaimana apa yang kami sampaikan, kesejahteraan, kebahagiaan, kemuliaan serta kedudukan akan mengikuti kita dengan sendirinya, dan tiba gilirannya kita akan menjadi pemenang-pemenang dalam seluruh dimensi kehidupan sehingga kita menjadi orang-orang yang makrifat dan bisa tenang dalam menjalani kehidupan. Terima kasih ayahanda, luar biasa. Dan mohon izin kita akhiri podcast kita pada siang hari ini, dan salam sehat selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat GTK, kita telah mendengarkan kisah hidup perjuangan motivasi dari ayahanda kita tercinta, Dr. Andes Isnan. Dan ke depan akan kita lanjutkan di podcast MKKS SMP Kabupaten Magetan di episode 6 selanjutnya. Salam sehat, sukses, dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.